Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Amma ba'du. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Aulia. Saya mahasiswa manajemen angkatan 2017. Di sini pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan salah satu materi dari salah satu mata kuliah seminar manajemen keuangan. Adapun materi yang akan saya sampaikan adalah tentang modal kerja, manajemen modal kerja. Teman-teman, agar kita mempermudah dalam memahami isi modal kerja ini, ada baiknya kita bagi menjadi 4 konsep, 4 poin. Yang pertama adalah definisi, kedua konsep daripada modal kerja, yang ketiga unsur modal kerja, kemudian yang terakhir kita coba akan menghitung kebutuhan modal kerja. Yang pertama adalah definisi. Secara umum, definisi daripada modal kerja ini adalah sumber penggunaan dana yang dilakukan dalam jangka waktu yang pendek. Biasanya sekitar 1 tahun jangka waktunya. Pendek bukan? Nah, maka dari itu modal kerja ini sangat berkaitan dengan aktiva lancar dan kewajiban lancar. Kemudian kita akan membahas tentang poin yang kedua, yaitu konsep modal kerja. Teman-teman, konsep modal kerja ini berdasarkan definisi tadi kita dapatkan 3. Yang pertama itu ada modal kerja bruto, modal kerja neto, dan konsep fungsional. Apa saja ketiga definisi itu, pengertian ini akan kita bahas secara satu persatu. Yang pertama tadi adalah modal kerja bruto. Nah, modal kerja bruto ini merupakan keseluruhan jumlah aktiva lancar. Biasanya modal kerja bruto ini disebut juga dengan konsep kuantitatif. Kemudian yang kedua adalah modal kerja neto. Sama ya? Apakah sama modal kerja bruto dan neto? Sepertinya tidak, dan memang tidak sama teman-teman. Karena modal kerja neto adalah keadaan di mana jumlah aktiva lancar ini lebih besar, lebih banyak dia dibandingkan dengan jumlah hutang yang ada pada perusahaan. Biasanya untuk modal kerja neto ini disebut juga dengan konsep kualitatif. Yang terakhir adalah konsep fungsional. Konsep fungsional adalah keseluruhan dana yang digunakan, yang diperlukan oleh perusahaan untuk meningkatkan, untuk menghasilkan laba pada tahun berjalan. Dan seperti yang dibuat di sini, konsep tadi adalah disebut juga dengan konsep fungsional. Selain itu, dalam konsep modal kerja ada 2 lagi teman-teman. Bisa kita lihat di sini, bisa kita lihat beberapa 2. Yang pertama modal kerja permanen, kemudian modal kerja variabel, dan kedua cabang ini akan terbagi lagi. Yang pertama, dari modal kerja permanen dibagi menjadi 2, modal kerja primer dan modal kerja normal. Sedangkan modal kerja variabel, seperti dengan definisi variabel, bahwa ciri-ciri variabel dia akan selalu berubah-ubah. Begitupun modal kerja variabel ini, modal kerja variabel akan selalu berubah-ubah sesuai dengan keadaan, sesuai dengan keinginan yang diinginkan oleh perusahaan. Nah, modal kerja variabel terbagi menjadi 3 teman-teman. Yang pertama ada modal kerja musiman, yang kedua ada modal kerja siklus, dan ketiga ada modal kerja darurat. Itu adalah konsep daripada modal kerja. Kemudian poin yang ketiga yang akan kita bahas adalah unsur daripada modal kerja. Nah, seperti yang kita bahas pada awal tadi, modal kerja ini kan selalu berkaitan dengan aktiva lancar dan kewajiban lancar. Untuk bisa mengetahui unsur-unsur apa saja yang ada pada akun aktiva lancar, yang ada pada akun kewajiban lancar atau hutang lancar, kita bisa melihat dengan melihatnya di laporan neraca perusahaan. Dan biasanya akan ada perbedaan, dan perbedaan ini tapi umumnya akan lebih fokus kepada aktiva lancar. Itu biasanya perbedaan ini muncul karena perbedaan jenis perusahaan. Contoh, persediaan pada akun aktiva lancar. Pada perusahaan dagang hanya satu teman-teman, yaitu perusahaan barang dagang. Tetapi pada perusahaan manufaktur terbagi lagi menjadi 3. Ada persediaan bahan mentah, kemudian ada persediaan barang setengah jadi, dan ada persediaan barang jadi. Itu konsep itu adalah unsur modal kerja yang poin ketiga. Yang terakhir itu adalah kita akan coba menghitung kebutuhan modal kerja perusahaan. Nah, biasanya dalam kita menghitung modal kerja itu ada banyak cara, banyak metode yang bisa kita gunakan.
Tapi pada kesempatan ini kita akan coba menggunakan metode perputaran, di mana nanti dari metode perputaran ini kita akan melewati tiga tahap teman-teman. Yang pertama nanti ada tahap kita akan menghitung jumlah perputaran harinya. Kemudian setelah kita dapat jumlah perputaran hari kita totalkan, kita akan menghitung kebutuhan kas per hari yang dibutuhkan, kebutuhan kas per hari. Setelah itu tahap yang terakhir baru kita mendapatkan kebutuhan modal kerja yang seluruhnya. Berikut ini adalah contoh kasus diketahui. Dan ini adalah pembahasan meliputi 3 proses yang dijelaskan tadi. Nah, mungkin itu saja materi yang berkaitan dengan modal kerja secara singkat. Mungkin nanti kalau menjelaskan lebih lain pada kesempatan yang lain. Terima kasih atas teman-teman atas waktunya, atas partisipasinya untuk menonton video ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk saya pribadi, juga untuk teman-teman sekalian. Jika ada terdapat kesalahan, saya meminta maaf, dan jika ada terdapat kelebihan, juga saya mengucapkan syukur karena itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.